Pacibene, kembali berjumpa dengan saya, Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin. Dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Di video kali ini saya ingin membagikan pengetahuan praktis kepada para saudara-saudari sekalian mengenai hakikat bunuh diri dalam pandangan gereja Katolik. Tujuan video ini bukanlah pertama-tama untuk menakut-nakuti saudara-saudari sekalian, melainkan mengajak kita untuk lebih menghargai arti kehidupan. Tidak dapat dipungkiri, kasus bunuh diri semakin hari semakin meningkat. Kita bisa melihatnya di media-media sosial, media cetak atau lain-lain. Nampaknya banyak orang beranggapan bahwa mengakhiri hidup dengan cara seperti ini bisa menyelesaikan masalah atau peliknya kehidupan. Banyak alasan orang lain mengakhiri hidup dengan cara yang tidak layak dan tidak pantas. Mungkin saja persoalan hidup yang berat, ekonomi, kekacauan dalam rumah tangga, tekanan, ancaman, bahkan bisa jadi karena gagal dalam percintaan. Ini khusus untuk yang muda-mudi. Semua sudah diberikan, sudah berjanji untuk menikah, ternyata batal. Semuanya hancur lebur. Akhirnya seseorang menjadi depresi, menjadi stres, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Leher diikat dengan seutas tali, digantungkan di pohon, atau merobek nadi dengan sebilah pisau. Ngeri. Saya sendiri membayangkannya sangat ngeri. Apakah Anda semua mengalami kengerian yang sama seperti saya? Kita sebagai orang beriman Katolik memandang negatif pada tindakan bunuh diri. Bahkan bunuh diri masuk dalam lingkaran dosa berat karena menyangkut pelanggaran perintah kelima, jangan membunuh. Berikut ada 3 alasan mengapa bunuh diri dikecam keras oleh gereja dan masuk dalam golongan dosa berat. Saya akan menguraikannya dengan kalimat yang sederhana supaya mudah kita terima. Mari kita bahas dari alasan yang paling sederhana. Yang pertama, pada dasarnya setiap manusia memiliki kecondongan kodrati untuk mempertahankan hidupnya. Saat sakit, ia berusaha berobat supaya sembuh walaupun mungkin ia tidak memiliki biaya yang cukup untuk itu. Saat berada dalam tekanan dan ancaman, ia berusaha menghindar dan menyelamatkan diri dan lain-lain. Hal ini mau menunjukkan bahwa dalam diri manusia kecenderungan untuk mempertahankan kehidupan ada. Maka apabila dengan sengaja mengakhiri hidup dengan bunuh diri, ia sama saja mengingkari kecenderungan kodrati tadi, yakni kemampuan memelihara dan mempertahankan kehidupan. Alasan yang kedua, bunuh diri melanggar cinta kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada keluarga, kepada kerabat, sahabat, dan masyarakat. Mengapa? Sadar atau tidak, orang lain membutuhkan kita dalam kehidupan ini. Orang lain mengandalkan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Maka dengan sengaja mengakhiri hidup berarti kita tidak berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, banyak yang harus dipertimbangkan. Salah satunya ialah tindakan bunuh diri akan meninggalkan luka perih dalam hati keluarga, bahkan menyisakan malu yang berkepanjangan atau bahkan seumur hidup. Yang ketiga, saya rasa alasan yang ketiga ini menjadi jantung dari video ini, inti dari video ini. Bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup. Kita sadar banyak pergumulan hidup yang kita alami di dunia ini. Kadang ada putus asa, menyerah, linglung, dan kita berpikir harus mengakhirinya semua. Namun kita harus sadar, hidup yang mengalir di diri kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Allah, pemberi kehidupan. Kita hanya pengurus,
Kita hanya pemelihara, kita hanya pelestari hidup, tapi bukan pemilik kehidupan. Hanya saja Allah bermurah hati dan mempercayakan itu kepada kita. Maka sehelai rambut pun kita tidak punya kuasa apapun atas hidup ini. Dengan itu, apabila kita mengakhiri hidup dengan bunuh diri, berarti kita mencuri milik Allah dan merampas haknya sebagai pemilik kehidupan. Mencuri milik sesama saja sudah merupakan dosa besar, apalagi mencuri dan merampas milik Allah. Itulah alasan mengapa bunuh diri masuk dalam kategori dosa besar. Mari kita bertanya lebih lanjut lagi. Adakah hukuman bagi orang yang sudah melakukan bunuh diri dan orang yang membantu seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri? Tentu ada. Bagi orang yang sudah melakukan bunuh diri, biarkan ia sendiri yang berurusan dengan Allah, dan biarlah Allah yang memberikan ganjaran kepadanya. Bagaimana dengan orang yang membantu seseorang untuk melakukan budi? Jelas, tindakan ini melawan hukum moral dan ia harus menerima hukuman dan menerima dosa berat. Dalam hukum Indonesia yang termuat dalam undang-undang, orang yang berpartisipasi dalam sebuah kejahatan atau keburukan akan dikenakan sanksi, tergantung seberapa buruk tindakan yang ia lakukan. Mengapa? Mestinya sebagai sesama manusia, kita harusnya menjadi pendukung bagi kehidupan orang lain, atau menuntun sesama ke tanah rumput yang hijau, bukan malah mengarahkan sesama ke jurang yang gelap. Para saudara-saudari, kita sebagai umat beriman dituntut untuk mendoakan mereka yang bunuh diri, baik di perayaan misa ataupun ibadat-ibadat atau doa pribadi kita. Semoga Allah yang Maha Rai memberikan belas kasihan kepada mereka supaya jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Dan mari menekankan prinsip ini dalam diri. Seberat dan sekejam apapun penderitaan dalam hidup ini, jalani, terima, dan berserahlah senantiasa kepada Allah. Seperti dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Semoga prase ini sungguh-sungguh kita wujudkan dalam kehidupan. Mari kita menjadi insan-insan pencinta kehidupan. Salam dari saya, Pace Bene.